Coba kalian bayangin, sebuah kota yang luar biasa megah. Jalan-jalan dipenuhi patung, bangunan menjulang dengan pilar-pilar marmer, dan pasar yang ramai dari pagi hingga malam. Inilah Konstantinopel, jantung Kekaisaran Bizantium. Di tahun 532, kota ini disebut sebagai salah satu tempat paling kuat dan berpengaruh di dunia. Tapi siapa sangka, hanya dalam beberapa hari kota ini hampir hancur. Dan semua itu dimulai dari arena balap kuda. Ya, kamu tidak salah dengar. Bukan perang antar kerajaan, bukan serangan dari musuh luar, tapi sebuah pertandingan yang berubah jadi kerusuhan besar-besaran. Saat itu, ribuan orang berdiri di tengah-tengah arena, berteriak satu kata, Nika, yang artinya menang. Tapi kali ini itu bukan seruan gembira. Itu adalah teriakan kemarahan, teriakan rakyat yang muak dengan pemerintahannya sendiri. Teriakan yang nyaris merobohkan tahta kaisar, membakar istana, dan mengubah jalannya sejarah. Kita akan menyelami kisah yang mungkin tak banyak orang tahu tapi sangat penting. Kisah tentang kekuasaan, amarah rakyat, dan satu perempuan kuat yang mengubah segalanya. Ini bukan dongeng. Ini adalah kejadian nyata. Selamat datang di cerita kerusuhan Nika. Untuk memahami kenapa kerusuhan Nika bisa terjadi, kita harus melihat dulu seperti apa kondisi Konstantinopel sebelum semuanya meledak. Kota ini bukan kota biasa. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium, pusat kekuasaan, kekayaan, dan kebudayaan. Letaknya sangat strategis, menghubungkan Eropa dan Asia. Semua orang dari berbagai penjuru dunia datang ke sini, pedagang, tentara, pelajar, bahkan pengungsi. Di bawah kekuasaan Kaisar Justinianus, banyak hal berubah. Ia adalah penguasa yang ambisius. Ia ingin menjadikan Kekaisaran Bizantium kembali sebesar Romawi kuno. Ia memulai banyak proyek, seperti membangun jalan, gereja, istana, dan juga melakukan reformasi hukum besar-besaran. Tapi di balik itu semua, rakyat mulai merasa lelah. Pajak dinaikkan, rakyat kecil ditekan, dan hukum meski terlihat adil, kadang hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Sementara itu, kehidupan warga sehari-hari juga dipenuhi ketegangan. Mereka terbagi dalam dua paksi besar yang sangat fanatik. Paksi biru yang biasanya didukung oleh bangsawan dan orang kaya. Paksi hijau yang didukung oleh rakyat biasa, tukang, buruh, dan kelas bawah. Kedua paksi ini berasal dari olahraga balap kereta kuda di hipodrome, arena besar tempat rakyat bersorak-sorai. Tapi perlahan mereka berubah menjadi kelompok politik. Mereka punya pengaruh, punya kekuatan, bahkan kadang bisa menentukan kebijakan. Mereka bukan sekedar penonton, mereka adalah bagian dari sistem. Dan ketika sistem mulai rapuh, paksi-paksi ini menjadi bahan bakarnya. Di jalan-jalan, orang bisa berkelahi hanya karena mendukung paksi yang berbeda. Di istana, para pejabat kadang lebih peduli pada paksi mereka daripada negara. Kaisar Justinianus mencoba berdiri di tengah, tapi itu artinya ia tidak memuaskan siapapun. Dan pada satu titik, kemarahan yang lama terpendam di jalan-jalan, di rumah-rumah sempit, dan di kerumunan hipodrom mulai mencari celah untuk meledak. Celah itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Semua kerusuhan besar biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil. Begitu juga yang terjadi di Konstantinopel. Saat itu sebuah pertikaian terjadi di arena hipodrom. Beberapa pendukung paksi biru dan hijau bertengkar hebat. Bahkan sampai terjadi kekerasan di luar arena. Pemerintah bertindak cepat. Beberapa orang pun ditangkap. 7 orang dijatuhi hukuman mati karena dianggap menyebabkan kekacauan. 5 orang dieksekusi, tapi 2 orang berhasil lolos dari gantungan. Mereka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gereja, yang satu dari paksi biru, satunya lagi dari paksi hijau. Biasanya 2 paksi ini tidak pernah akur, tapi kali ini mereka bersatu. Satu karena kemarahan, satu lagi karena rasa tidak adil.
dan itu berbahaya. Rakyat mendesak Kaisar Justinianus agar mengampuni 2 orang yang lolos itu, tapi Kaisar menolak. Ia ingin menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun rakyat melihatnya berbeda. Bagi mereka ini bukan soal hukum, ini soal kekuasaan yang semakin kejam. Pemimpin yang tidak mau mendengarkan. Ketegangan pun mulai naik. Hari itu 13 Januari 532, langit Konstantinopel sangat cerah. Tapi di bawahnya kota mulai mendidih. Hipodrom, tempat biasanya rakyat menonton balapan kereta kuda, hari itu berubah menjadi panggung perlawanan. Ribuan orang memenuhi tribun, paksi biru dan hijau yang biasanya saling hina, kini bersatu. Dan dari seluruh penjuru arena terdengar teriakan yang sama. Nikah, nikah, nikah. Bagi para penjaga istana, ini bukan hanya teriakan biasa. Ini adalah alarm. Karena mereka tahu teriakan itu membawa amarah, bukan semangat olahraga. Massa mulai bergerak. Mereka keluar dari hipodrom dan menyebar ke seluruh kota. Mereka menyerang pos militer, mereka membakar kantor-kantor pemerintah, rumah bangsawan dilempar batu, dijarah lalu dibakar. Tidak peduli siapa yang ada di dalam, pejabat, pelayan, bahkan anak-anak. Gedung pengadilan, istana kecil, dan bahkan gereja-gereja ikut jadi korban. Yang terbakar bukan hanya kayu dan batu, tapi juga rasa aman. Kaisar Justinianus terjebak di dalam istananya. Ia mendengar suara tembok-tembok terbakar, jeritan dari jalanan, dan berita bahwa para pejabatnya sedang diburu. Ia mencoba mengirimkan pasukan untuk meredam kerusuhan, tapi hasilnya nihil. Sebagian pasukan takut, sebagian malah ikut simpati pada rakyat. Sementara itu, rakyat tidak hanya marah karena hukuman mati atau balap kuda. Mereka sudah muak dengan pajak tinggi, muak dengan ketidakadilan, muak dengan pemimpin yang seolah tak mau mendengar. Dan sekarang, mereka menemukan momen untuk bicara bukan dengan kata-kata, tapi dengan api dan kekerasan. Hipodrom terus dipenuhi orang. Mereka tidak bubar. Setiap malam mereka kembali berkumpul. Mereka bukan lagi sekadar penonton. Mereka adalah penguasa jalanan. Dan Kaisar, ia mulai ragu. Mungkinkah ia harus meninggalkan kota yang dulu begitu ia banggakan? Tapi kerusuhan ini belum selesai. Karena yang akan terjadi berikutnya jauh lebih besar. Para senator mulai bergerak. Mereka ingin menggulingkan sang kaisar. Hari demi hari berlalu, dan bukannya mereda, kerusuhan justru semakin membesar. Konstantinopel yang dulu megah kini berubah jadi medan perang. Api menyala hampir setiap malam. Teriakan kemarahan menggema di jalan-jalan sempit, pasar tutup, toko-toko dijarah, bangunan-bangunan dibakar. Selama 5 hari penuh, kota seolah tak punya penguasa, dan di tengah kekacauan itu muncul peluang. Para senator, bangsawan, dan tokoh-tokoh yang tak puas dengan Kaisar Justinianus melihat ini sebagai kesempatan emas. Selama ini mereka tidak berani melawan sang kaisar secara langsung, tapi sekarang rakyat sudah lebih dulu memberontak, dan mereka hanya tinggal mendorong sedikit lagi. Mereka lalu mendekati Hipatius, seorang bangsawan yang juga keponakan dari mantan kaisar. Orangnya tenang, tidak haus kekuasaan, tapi dalam kondisi seperti ini, itu justru membuatnya terlihat lebih berwibawa. Rakyat mulai menyebut-nyebut namanya. Mereka berkata kalau Justinianus tak bisa memimpin, mungkin Hipatius bisa. Dan untuk pertama kalinya, masa depan kekaisaran benar-benar terguncang. Di dalam istana, Kaisar Justinianus semakin tertekan. Beberapa pejabat menyarankan untuk melarikan diri. Mereka sudah menyiapkan kapal di pelabuhan. Kaisar bisa kabur ke provinsi timur dan menyelamatkan nyawanya. Bahkan beberapa pasukannya berpaling. Mereka tak lagi yakin akan memihak siapa jika perang benar-benar pecah. Kota Konstantinopel berada di ujung kehancuran, dan di tengah semua kebimbangan itu, satu suara terdengar paling keras. Bukan suara jenderal, bukan penasihat, tapi suara seorang perempuan. Namanya Theodora, istri sang kaisar. Dan apa yang ia ucapkan akan mengubah segalanya. Di tengah semua ketakutan, di dalam ruang istana yang gelap dan tegang, para penasihat kaisar berdiskusi dengan panik.
Sebagian besar berkata satu hal, kita harus lari. Konstantinopel sudah tidak aman. Kerusuhan makin liar. Para pemberontak mungkin akan masuk istana kapan saja. Justinianus sang kaisar diam. Ia lelah, ia bingung, ia takut. Ia mulai berpikir mungkin memang lebih baik menyelamatkan diri, lalu memikirkan cara kembali berkuasa nanti. Tapi saat semua suara mengarah pada pelarian, satu suara bangkit dari bayangan, yaitu Theodora. Theodora bukan perempuan biasa. Dulu ia adalah aktris jalanan yang sering diremehkan. Tapi kecerdasannya, keberaniannya, dan keyakinannya membuat Justinianus jatuh hati dan menjadikannya permaisuri. Dan di saat-saat tergelap itulah Theodora berdiri dan berkata sesuatu yang kelak dikenang sepanjang sejarah Bizantium. Mungkin mudah bagimu untuk pergi, wahai suamiku. Tapi siapapun yang lahir sebagai penguasa tidak boleh mati sebagai pengecut. Aku tidak akan meninggalkan istana ini. Ungkapan lama mengatakan ungu adalah warna terbaik untuk kain kapan seorang kaisar. Aku lebih memilih mati sebagai ratu daripada hidup sebagai pelarian. Semua yang mendengar terdiam. Ucapan itu seperti tamparan sekaligus nyala api. Justinianus menatap istrinya, lalu memutuskan kita tidak akan pergi. Setelah keputusan berani Theodora, Kaisar Justinianus mulai bergerak cepat. Ia memanggil 2 jenderal terbaiknya, Belisarius dan Mundus. Mereka mengatur pasukan yang masih setia untuk merebut kembali kota. Ribuan pemberontak masih berkumpul di hipodrom, merasa seolah mereka sudah menang. Mereka bersorak, yakin bahwa tahta kaisar akan segera jatuh ke tangan Hipatius, calon penguasa baru yang didukung rakyat. Tapi kaisar dan jenderalnya punya rencana lain. Pada suatu malam yang dingin dan kelam, pasukan loyalis secara tiba-tiba menyerbu hipodrom. Pertempuran berlangsung brutal. Orang-orang yang tadinya bersorak nikah sekarang menjadi korban darah dan amarah. Mereka yang berani melawan pasukan kerajaan disikat habis, sebuah pembantaian yang tanpa ampun. Hipatius yang tadinya diharapkan jadi penyelamat, justru menjadi korban tragis. Ia tertangkap dan dibunuh oleh para pengawal kaisar, mengakhiri harapan rakyat untuk menggulingkan Justinianus secara damai. Api yang tadinya dinyalakan oleh kemarahan rakyat, kini membakar banyak nyawa. Kota yang sempat kacau itu mulai pelan-pelan kembali tenang, dengan harga yang sangat mahal. Kaisar Justinianus yang tadinya terpojok berhasil mempertahankan kekuasaannya. Tapi ia tahu luka yang ditinggalkan oleh kerusuhan Nika tidak akan mudah sembuh. Dan begitu pun Konstantinopel, kota yang hancur tapi tetap berdiri, kota yang berdarah tapi tetap punya harapan untuk bangkit. Setelah api kerusuhan padam, Konstantinopel terlihat berbeda. Banyak bangunan hancur, jalanan penuh reruntuhan, dan ribuan nyawa melayang. Kerusuhan Nika telah meninggalkan luka yang mendalam, bukan hanya pada kota, tapi juga pada jiwa rakyat dan kekaisaran. Kaisar Justinianus tahu untuk mengembalikan kepercayaan, ia harus bertindak besar. Ia memulai proyek pembangunan yang luar biasa, termasuk membangun kembali Hagia Sophia, gereja megah yang kini jadi simbol kejayaan Bizantium. Selain itu, Justinianus juga memperkuat hukum dan administrasi, berusaha memperbaiki sistem pajak dan pemerintahan yang selama ini memicu kemarahan rakyat. Namun kejadian ini juga mengajarkan satu hal penting. Kekuasaan tidak bisa berdiri hanya dengan kekuatan dan ketakutan. Rakyat punya suara, dan jika suara itu diabaikan terlalu lama, mereka akan mencari cara untuk didengar, bahkan dengan cara yang paling keras. Kerusuhan Nika menjadi babak penting dalam sejarah Bizantium, momen ketika rakyat, penguasa, dan sistem diuji, momen yang mengingatkan bahwa sebuah kerajaan sebesar apapun tidak kebal terhadap kemarahan warganya sendiri. Dan yang paling menarik, kisah ini juga menjadi pengingat akan peran seorang perempuan yang berani, Theodora, yang suaranya mengubah nasib sebuah kekaisaran. Begitulah akhir dari sebuah tragedi besar dan awal dari babak baru dalam sejarah Konstantinopel. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.